Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bayangkanlah Anda mengundang seorang tamu istimewa untuk makan bersama di rumah Anda, dan kemudian Anda malah dimaki-maki dan dihina. Demikian para tamu yang lain hadir. Tamu macam apa yang akan menyerang tuan rumah dengan kata-kata yang terasa sangat keras itu? Saudara-saudari yang terkasih, seperti seekor singa ganas yang menyerang mangsanya, Yesus, singa dari suku Yehuda, Wahyu bab 5 ayat 5, menyerang sikap negatif yang telah begitu lama mengendap dalam hati orang-orang Farisi. Dalam menafsirkan hukum Musa, sejumlah orang Farisi menggunakan pendekatan kaku yang mengabaikan panggilan untuk membuat keseimbangan antara keadilan dan belas kasih. Dalam menanggapi hal itu, Yesus berupaya untuk menunjukkan kepada mereka semangat atau roh dari hukum tersebut. Orang-orang Farisi dan para ahli Taurat pada acara makan malam tersebut adalah para pakar dalam bidang hukum Musa. Namun Yesus ingin agar mereka melihat bahwa kerajaan Allah adalah terlebih-lebih mengenai relasi daripada mengenai peraturan-peraturan. Tantangannya bukanlah sekedar kepatuhan kaku untuk melakukan persepuluhan atau kewajiban-kewajiban agama lainnya, melainkan untuk mengasihi Allah dan bersikap serta berlaku adil terhadap umatnya. Mematuhi perintah-perintah Allah bukanlah untuk membuktikan kekudusan seorang pribadi, melainkan untuk mengasihi Allah dan tetap bersikap dan berlaku benar terhadap kasih perjanjiannya. Saudara-saudari yang terkasih, tidak seperti para ahli Taurat yang dikatakan oleh Yesus tidak menyentuh beban yang diletakkan oleh mereka pada orang dengan satu jari pun. Yesus justru sebaliknya memikul semua beban dan dosa-dosa kita pada kayu salib. Tidak seperti orang-orang Farisi yang hanya membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi tidak bagian dalamnya. Tetapi Yesus datang untuk membersihkan kita luar dalam, guna memurnikan hati kita dan menarik diri kita kepadanya. Yesus tidak hanya mengatakan kepada kita bagaimana kita harus bertindak, tetapi Ia juga mempersembahkan dirinya sebagai kurban agar dengan demikian kita akan memiliki kuasa
untuk mengikuti perintah-perintahnya. Saudara-saudari yang terkasih, inilah seluruh alasan mengapa Allah menghendaki adanya inkarnasi, sabda menjadi daging. Yohanes bab 1 ayat 14. Yesus datang ke dunia untuk berada bersama kita, untuk menjadi seorang pribadi manusia seperti kita, sehingga dengan demikian kita dapat menjadi seperti Dia dan hidup dengannya untuk selama-lamanya. Setiap hari Yesus berada bersama kita. Dia adalah Immanuel untuk menolong kita, memikul beban-beban kita, dan untuk mencurahkan rahmat ilahi secara berlimpah. Yesus tidak meninggalkan kita sendiri ketika Dia kembali kepada Bapa di surga. Yesus meninggalkan Roh Kudus-Nya bagi kita untuk menjadi penasehat dan penghibur kita, dan Ia meninggalkan bagi kita tubuh-Nya dan darah-Nya dalam Ekaristi. Bukankah semua ini merupakan bukti betapa besar kasih-Nya kepada kita? Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, sungguh besar kesabaran-Mu dan sungguh agung kerahiman-Mu. Perkenankanlah kami bertobat mengakui kebenaran-Mu yang tampak dalam diri Yesus, sabda-Mu yang terpercaya dan mendatangkan harapan, sebab Dialah Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.